Hai semua, kembali lagi bersama saya Anime di pembahasan kelanjutan anime. Oke, sekarang aku akan melanjutkan pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone volume ke-6. Seperti biasa, sebelum kita nonton videonya, mari kita mengingat kembali kejadian di video sebelumnya. Karena sebuah kejadian, Toya pun akhirnya memutuskan untuk merekrut sebuah kesatria baru dan membuat sebuah order kesatria. Dalam perekrutan ini, Toya memberikan beberapa tantangan yang sulit kepada para pendaftar. Hingga akhirnya tersisalah 64 orang yang terdiri dari manusia, beastman, dan demon king. Dan di antara mereka Rebecca dan Logan juga ikut serta. Dan pembahasan pun selesai. Sedikit ya. Jadi sudah ingat kan? Bagi yang belum atau lupa atau bahkan nggak nonton video sebelumnya, dipersilakan untuk menonton terlebih dahulu, oke? Jadi kita nggak usah lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 ini. Oke, sudah siap? Kita langsung aja ke videonya. Let's play. Dikarenakan Toya sekarang itu memiliki banyak sekali prajurit, Toya menambahkan ruangan tambahan di aula kesatria atas saran dari Baba. Toya juga membangun lapangan latihan dan ruangan latihan bawah tanah khusus untuk para petinggi seperti Rain, Norun, Nicola, Baba, Yamagata, dan yang lain-lain. Sebab takutnya jika para prajurit baru ini melihat Rain, Norun, Nicola yang babak belur saat latihan dengan Baba dan Yamagata, para prajurit ini nantinya akan meremehkan mereka bertiga dan tidak menganggap mereka bertiga ini sebagai pimpinan mereka. Jadi maka dari itu, tempat latihan mereka itu akan dibedakan. Para prajurit baru tetap berlatih di tempat biasa atau di permukaan, sedangkan untuk para petinggi, mereka akan berlatih di lapangan latihan bawah tanah. Selain itu, kita juga menambahkan beberapa fasilitas baru, seperti fasilitas nge-gym di lapangan latihan bawah tanah. Setelah selesai mengurus hal-hal tadi, sekarang Toya sedang menyiapkan sesuatu untuk dia lakukan pada hari ini, yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya. Dan itu adalah meminta restu kepada orang tua Yae, Elsie, dan Lindsay. Karena sisa mereka bertiga aja yang belum Toya mintai restu orang tua mereka. Dan karena Toya sudah mengenal orang tua Yae, pada hari ini Toya terlebih dahulu meminta restu kepada mereka. Setelah sudah memutuskan ini, Toya pun langsung OTW menuju ke rumah Yae. Di Isen tentu aja berduaan sama Yae. Sampainya di rumah Yae, Toya dan Yae langsung disambut oleh pembantunya keluarga Yae, yaitu Ayane. Ayane mengantarkan Toya dan Yae ke ruangan Omohube dan Nanae, atau ayah ibu Yae berada. Setelah sampai di ruangan itu dan bertemu dengan ayah dan ibu Yae, Toya langsung menceritakan semuanya dengan terus terang tentang pertunangannya sama Yae kepada mereka berdua, orang tua Yae. Tapi bukannya kaget, kedua orang tua Yae itu malah biasa aja gitu sikapnya. Karena mereka ini sudah menduganya kalau ini akan terjadi di masa depan. Jadi mereka itu B aja gitu. Oh, udah tunangan toh? Ya oke. Gitulah pokoknya. Orang tua Yae ini malah lebih kaget pas mendengar kalau Toya itu sudah jadi raja di negaranya sendiri, yaitu Brunhilde. Kemudian karena mungkin penasaran, ayah Yae pun langsung meminta kepada Toya untuk mengajak mereka atau keluarga Yae untuk mengunjungi negaranya. Tentu aja karena ini permintaan dari mertua, Toya pun menurutinya. Toya, Yae, Omohui, Nanae, Ayane, dan kakaknya Yae yaitu Jotaro ini pun langsung pergi menuju ke istana Toya menggunakan gate. Sampainya di istana Toya, mereka semua ini disambut oleh Cecil dan Rene yang membukakan pintu kepada mereka. Setelah itu Toya pun langsung memperkenalkan seluruh keluarga Yae ini kepada Cecil dan Rene. Kemudian Cecil dan Rene pun langsung mengantarkan keluarga Yae ini ke ruangan mereka masing-masing yang sudah disiapkan untuk tamu khusus. Setelah mengantar seluruh keluarga Yae ke kamar mereka, Toya mengajak ayah Yae dan kakaknya menuju ke tempat lapangan latihan. Sedangkan untuk ibu Yae dan Ayane, mereka berdua diajak Yae untuk berkeliling kota. Di lapangan latihan, saat mengamati para prajurit Toya berlatih, ayah dan kakak Yae itu tiba-tiba bilang ke Toya kalau mereka itu juga ingin berpartisipasi di latihan para prajurit ini. Toya pun menuruti permintaan mereka berdua karena mertua lah. Toya memanggilkan Yamagata dan menyuruhnya untuk latih tanding dengan ayah Yae. Begitu pertandingan antara Yamagata dan ayah Yae itu dimulai,
Seluruh mata orang yang ada di lapangan latihan itu tertuju pada pertandingan mereka berdua. Karena saking sengitnya mereka berdua bertanding itu. Bahkan kakaknya yaitu yang ada di sampingnya Toya, dia itu sampai menatap dengan serius pertandingan mereka berdua. Hingga akhirnya waktu pun habis, dan karena belum ada yang menang, latihan tanding ini pun dianggap seri. Begitu latih tanding itu selesai, ayah Yai pun langsung dikelilingi oleh para prajurit Orde Kesatria baru milik Toya untuk memintanya mengajari mereka. Sedangkan untuk Yamagata, dia ditangkap oleh kakaknya Yai dan diajak latih tanding bersamanya. Karena ayah Yai dan kakak Yai mulai bergabung bersama Orde Kesatria baru dan mulai berlatih gitu, Toya pun akhirnya nganggur dan berakhir gabut atau bosen gitu. Toya maunya meninggalkan ayah dan kakak Yai kepada Yamagata untuk mencari pekerjaan lain. Tapi karena terkesan kurang ajar kalau Toya meninggalkan ayah dan kakak mertuanya sendirian, Toya pun memutuskan untuk duduk bengong di sebuah bangku yang ada di lapangan latihan. Dan di saat Toya bengong itu, datanglah Rebecca yang mendekati Toya. Toya dan Rebecca pun mulai berbincang-bincang tentang alasan Rebecca dan Logan mau bergabung ke Orde Kesatria Toya, dan tentang Will gitu. Kalau tentang alasan Rebecca dan Logan, sudah kemarin aku kasih tahu. Sedangkan untuk Will, dia nggak ikut ke Orde Kesatrianya Toya karena dia itu orang kesukaan dari Wakil Komandan Neil. Jadi sudah dipastikan kalau Will itu akan masuk ke Orde Kesatrianya Belfast. Terlebih lagi, ceweknya yaitu Wendy juga bekerja di Munrit yang terletak di Belfast. Jadi ya tambah gak mungkin aja kalau si Will ini masuk ke Orde Kesatrianya Toya atau daftar ke Orde Kesatrianya Toya. Setelah berbincang-bincang tentang topik tadi, Rebecca tiba-tiba meminta kepada Toya untuk dibuatkan sesuatu seperti baju, armor atau apalah itu yang khusus untuk para prajurit Orde Kesatria. Seperti kayak tanda-tanda gitulah. Rebecca meminta ini supaya Orde Kesatria itu bisa dikenal oleh para warga hanya dengan sekali lihat saja. Untuk membedakan gitulah. Mendengar ini, Toya pun akhirnya ingat kalau Toya itu memang belum membedakan seluruh prajuritnya seperti yang dikatakan Rebecca. Karena itu, Toya pun menerima permintaan Rebecca ini. Dan tanpa basa-basi, mumpung gak ada kerjaan atau lagi gabut, Toya pun langsung membuatkan satu untuk percobaan. Toya mengeluarkan misril di sturitnya dan mulai bekerja sambil membiarkan Rebecca itu yang terkejut melihat Toya yang langsung merespon. Toya membuat sebuah armor kayak di anime dan game karena Toya itu ingin prajuritnya tampil beda supaya greget. Toya membuat sebuah bagian armor satu demi satu dari pelindung dada, bantalan bahu, sarung tangan, dan pelindung leher. Toya menyesuaikan ukurannya menggunakan ukurannya Rebecca. Toya membuatnya dengan sedemikian rupa agar tidak mengganggu pergerakan, tapi tetap menjaga garis atau lekuk tubuh perempuan. Kemudian Toya membuatkan helmnya dengan dilengkapi oleh pelindung transparan. Dan untuk memastikan armor dan helmnya itu bekerja dengan baik, Toya pun menyuruh Rebecca untuk mencobanya. Setelah Rebecca mencoba keduanya, Rebecca pun langsung dibuat kaget dengan berat armor dan helm yang dibuat Toya. Karena walaupun itu adalah armor dan helm, tapi kedua benda itu tidak berat sama sekali, melainkan ringan selayaknya kertas. Sementara Rebecca itu terkagum-kagum dengan armor dan helm itu, Toya membuat sebuah senjata, tameng, dan sarung tangan menggunakan material tubuh monster kristal. Setelah selesai membuat ketiganya tadi, Toya pun langsung mengisinya dengan sihir dan membuat ketiganya itu menjadi lebih keras dan lebih kuat daripada misril. Tapi walaupun gitu, Toya tidak membuat ketiganya itu sekuat seperti senjata milik cewek-ceweknya yang waktu itu Toya buatkan. Karena akan jadi masalah jika saja senjata-senjata ini dicuri oleh orang lain atau negara musuh. Dan untuk sentuhan terakhir, Toya melengkapi ketiga benda itu dengan sihir gravity dan semuanya pun selesai. Toya pun langsung menyuruh Rebecca untuk mencoba senjata, tameng dan sarung tangan tadi. Begitu Rebecca mencoba semua benda tadi seperti armor, helm, senjata, tameng dan sarung tangan atau full armor, semua prajurit lainnya pun langsung akhirnya menyadari mereka berdua. Yang akhirnya mereka pun langsung berkumpul mengelilingi Toya dan Rebecca karena terpukau sama armor yang dikenakan sama Rebecca lah. Dan di saat para prajurit itu berkumpul, Toya pun melihat Logan di antara mereka. Dan karena itu Toya pun sekarang membuatkan full armor seperti tadi, tapi sekali ini khusus untuk pria. Setelah melakukan sedikit penyesuaian dan mendengar pendapat dari para prajuritnya tentang full armor khusus pria dan wanita tadi,
Toya membawa full armor itu ke workshop Babylon untuk diproduksi secara massal. Untuk para petinggi seperti komandan atau wakil komandan dan pimpinan, Toya membuatkannya sedikit lebih berbeda atau lebih mewah gitulah ketimbang untuk yang prajurit biasa atau yang tadi. Dan yang terakhir, Toya hanya perlu membuatkan full armor untuk setiap demon kit, kecuali untuk vampir, karena tubuh mereka itu nggak jauh beda sama manusia. Setelah semuanya telah selesai, Toya pun kembali ke lapangan latihan dan membagikan full armor itu kepada seluruh prajuritnya, dan menyuruh mereka untuk tidak memakainya dalam latihan agar tidak cepat rusak. Dengan begini, Order Ksatria Toya pun memiliki armor yang serasi dan berbeda. Balik ke topik utama, yaitu meminta restu pada orang tua. Karena Toya sudah mendapatkan restu orang tuanya Yae, sekarang Toya bersama Elsie dan Lindsay pergi ke kampung halaman mereka untuk meminta restu pada paman dan bibinya. Bagi yang lupa, Elsie dan Lindsay ini mereka itu yatim piatu ya. Orang tua mereka mati saat mereka berdua kecil, dan mereka berdua pun dibesarkan oleh paman dan bibinya. Lalu pada saat Elsie dan Lindsay berumur 12 tahun, karena nggak mau membebani mereka berdua, paman dan bibinya, Elsie dan Lindsay pun memutuskan untuk pergi dari rumah paman dan bibinya dan memilih untuk hidup mandiri. Makanya sekarang itu Toya itu meminta restu pada paman dan bibi si kembar atau Elsie dan Lindsay, bukannya ayah dan ibu mereka. Pada awalnya si kembar ini kayak nolak gitu minta restu langsung pada paman dan bibi mereka. Mereka beralasan kalau si kembar ini sudah mengirimkan surat kepada paman dan bibinya, jadi nggak usah khawatir gitulah. Tapi karena Toya ngotot, mau nggak mau si kembar pun menuruti permintaan Toya. Entah karena alasan apa gitu, Elsie dan Lindsay ini kayak gak mau sekali gitu ketemu sama paman dan bibi mereka. Karena Toya sama sekali belum pernah pergi ke kampung halaman si kembar, Toya pun menggunakan si recall ke Lindsay untuk melihat kampung halaman si kembar. Setelah sudah mendapatkan ingatan dari Lindsay, Toya, Elsie dan Lindsay pun berpindah ke kampung halaman si kembar ini menggunakan gate. Dan tibalah Toya, Elsie dan Lindsay di sebuah rumah dengan atap berwarna merah. Di depan rumah tersebut terdapat sebuah ladang perkebunan, dan di ladang itu terdapat dua orang yang sedang bekerja di sana. Kedua orang itu ada satu laki-laki dan satu perempuan. Melihat kebun itu, Elsie dan Lindsay pun langsung merasa bernostalgia. Tak lama kemudian, kedua orang yang bekerja di kebun itu pun menyadari kedatangan Toya, Elsie dan Lindsay. Dan mereka pun langsung mendekati Toya, Elsie dan Lindsay, yang ternyata mereka berdua itu adalah paman dan sepupu si kembar, Elsie dan Lindsay. Pamannya Joseph berumur sekitar 50 tahun dengan rambut yang beruban dan mata yang sipit. Sedangkan untuk sepupunya Emma, dia berumur sekitar 20 tahun dengan rambut coklat panjang yang dikebang satu. Emma yang akhirnya bisa melihat si kembar lagi dari sekian lama, dia pun langsung berlari ke arah si kembar dan memeluk mereka. Sedangkan untuk pamannya Joseph, dia datang mendekati si kembar secara perlahan dan menyambut kedatangan si kembar itu. Setelah itu pamannya pun langsung bertanya kepada si kembar atau Elsie dan Lindsay, siapa pria yang mereka bawa atau Toya. Dengan wajah yang memerah, Elsie dan Lindsay pun memperkenalkan Toya sebagai tunangan mereka dan raja dari negara Bunhild Lukedom seperti yang sudah ditertera di surat. Sontak begitu tahu kalau Toya ini adalah seorang raja, pamannya si kembar yaitu Joseph ini langsung sujud di hadapan Toya. Tidak hanya itu, sikapnya pun juga berubah dari kayak orang tua biasa gitu tadinya, menjadi seperti orang yang kayak diancam gitu, kayak ketakutan gitu. Melihat ini si kembar pun langsung kayak ngeluh gitu, sambil meminta maaf pada Toya dan menjelaskan pada Toya kenapa pamannya ini bisa seperti ini. Itu disebabkan karena semasa kecilnya si pamannya Elsie dan Lindsay ini, dia punya pengalaman pahit terhadap bangsawan. Maka dari itu, setelah dia tahu kalau Toya itu adalah raja, yang notabene itu adalah bangsawan, dia pun langsung bersujud. Dan karena alasan itu juga, si kembar ini makanya di awalnya itu nggak mau meminta restu langsung pada paman dan bibinya. Ya karena sikap pamannya ini, mereka itu takut ngesulitin si Toya karena sikapnya si pamannya ini. Toya sudah menyuruh paman Joseph ini untuk berdiri, tapi paman Joseph ini nggak mau berdiri gitu. Hingga akhirnya Toya pun menyerah untuk menyuruhnya berdiri dan meminta bantuan ke Elsie dan Lindsay. Berkat bujukan si kembar, paman Joseph pun akhirnya mau berdiri. Ya walaupun sikapnya itu masih ketakutan gitu. Kemudian Emma pun menyuruh Toya, Elsie dan Lindsay untuk meninggalkan pamannya itu sendiri di kebun
dan mengajak Toya, Elsie dan Lindsay untuk menemui ibu Emma atau bibinya si kembar. Begitu Emma membuka pintu rumahnya yang beratap merah, tiba-tiba keluarlah 6 orang anak yang terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan. Anak-anak itu berlari dengan sangat riang dan langsung memeluk Elsie dan Lindsay. Mereka semua juga adalah saudara dan saudari si kembar. Yang 2 laki-laki bernama Allen dan Alan, yang 4 perempuan bernama Sina, Clara, Kirara, dan Reno. Dan di antara mereka itu terdapat 2 pasang anak kembar sama seperti Elsie dan Lindsay. Mereka itu adalah Allen Alan dan Clara Kiara. Sebenarnya masih ada satu lagi yang bernama Haruna, adik kandungnya si Emma. Tapi karena dengan alasan yang sama seperti si kembar, 1 tahun yang lalu Haruna itu memutuskan untuk meninggalkan rumah ini dan belum pernah kembali lagi. Jadi si paman dan bibinya si kembar ini saat ini tuh mengurus 7 orang anak. Dan kalau dijumlahkan sebelum Elsie, Lindsay, dan Haruna belum pergi, maka paman dan bibinya ini mengasuh 10 orang anak. Dan karena inilah yang menjadi alasan terbesar kenapa Elsie, Lindsay, dan Haruna pergi meninggalkan rumah. Karena si kembar Elsie dan Lindsay dan Haruna ini gak mau ngerepotin paman dan bibinya untuk mengurus mereka bertiga. Ya hitung-hitung untuk meringankan beban mereka gitulah. Lalu setelah ke-6 saudara dan saudari si kembar ini keluar tadi, sekarang keluarlah seorang wanita yang bertubuh besar. Wanita itu adalah bibi Elsie dan Lindsay yang bernama Rana. Elsie dan Lindsay yang melihat bibi mereka keluar, mereka berdua pun langsung berlari ke arahnya si bibinya itu dan langsung memeluknya. Bibi Rana pun menepuk kepala si kembar sambil menyambut Elsie dan Lindsay dengan senyuman. Kemudian bibi Rana pun menoleh ke arah Toya dan mulai mendekati Toya. Lalu tanpa diperkenalkan oleh Elsie dan Lindsay, bibi Rana sudah tahu kalau Toya itu adalah calon suami Elsie dan Lindsay, sekaligus raja dari negara Brunhilde Kingdom. Yaitu disebabkan karena surat yang dikirimkan oleh Elsie dan Lindsay ke mereka. Bibi Rana ini berbeda dengan pamannya atau suaminya yang ketakutan terhadap bangsawan. Dia itu bersikap layaknya seperti ibu pada umumnya yang sedikit belak-belakan gitu. Dia juga nggak terganggu dengan jabatan Toya yang sebagai raja dan bisa enjoy berbicara dengan Toya. Bibi Rana dan Toya pun mulai berbincang-bincang gitu sebentar tentang isi surat yang dikirimkan oleh Elsie dan Lindsay. Lalu kemudian datanglah Allen yang mendekati bibi Rana dan bertanya kepada bibi Rana, apakah kakak atau Toya ini benar-benar seorang raja? Bibi Rana pun membalas iya. Lalu Allen pun bertanya lagi, jika dia raja, dia kuat kan? Bisakah dia melawan Thunder Bear? Thunder Bear adalah Demon Beast yang dapat mengeluarkan kilat listrik di badannya dan memiliki peringkat biru. Mendengar itu, Toya pun bertanya kepada bibi Rana, apakah di sana di kota itu tuh ada Thunder Bear? Bibi Rana pun mulai menceritakan kepada Toya. Berawal dari salah satu warga di kota sana yang mengatakan kalau baru-baru ini di kota itu ada yang melihat seekor Thunder Bear di pegunungan dekat sana. Tidak hanya itu, ada juga yang mengatakan kalau pada saat malam hari terlihat sebuah kilatan listrik di pegunungan yang sama. Karena ladang-ladang pada hancur karena alasan yang tak jelas pada saat berita ini beredar, para warga pun menyimpulkan kalau di gunung mereka itu ada Thunder Bear. Dan Thunder Bear inilah yang merusak ladang mereka. Karena para warga takut kalau Thunder Bear ini akan menyerang para warga. Nantinya para warga pun memutuskan untuk patungan dan mengajukan permintaan ke guild petualang yang ada di kota sebelah. Karena di kota ini tidak ada guild petualang. Dan karena jarak dari kota tempat tinggal Elsie dan Lindsay ini dan kota sebelah itu lumayan jauh, membutuhkan 3 hari lagi untuk para petualang datang ke kota ini. Itu juga kalau quest ini langsung diterima. Kalau enggak, ya butuh waktu lebih lama lagi. Seperti yang dijelaskan tadi, Thunder Bear ini adalah Demon Beast peringkat biru. Mereka biasanya tidak berkelompok banyak, melainkan hanya 2 ekor saja, jantan dan betina sepasang gitu, dan kadang ditambah beberapa anak mereka. Tapi beda kasusnya dengan subspesies Thunder Bear. Dia lebih besar daripada Thunder Bear biasa, memiliki kemampuan yang tidak hanya mengeluarkan kilat listrik di badannya, tapi dia juga bisa mengeluarkan kilat listrik dari ujung kepala hingga ujung ekor. Dia juga memiliki kekebalan terhadap petir atau listrik, dan dia juga dapat membentuk sebuah kelompok besar antara Thunder Bear. Dia memiliki peringkat merah,
peringkat yang jauh lebih tinggi ketimbang peringkat biru, peringkat dari Thunderbird biasa. Atau bisa kita bilang lah, ini tuh bos dari para Thunderbird. Toya takut jika bos Thunderbird ini yang menyebabkan seluruh kejadian yang terjadi di kota ini. Maka dari itu, daripada menunggu petualang datang mari, Toya pun menawarkan dirinya sendiri untuk mengecek dan membasmi Thunderbird yang ada di pegunungan sana. Elsie dan Lindsay pun berniat untuk ikut bersama Toya. Tapi Toya pun menolak tawaran mereka dan berencana untuk pergi sendiri. Sebab Toya nggak mau mengganggu waktu reuni mereka. Setelah menolak tawaran Elsie dan Lindsay, Toya pun langsung mengaktifkan Search Flight-nya dan pergi ke arah pegunungan tempat Thunderbird itu diceritakan. Sampainya di gunung itu, dari atas Toya melihat banyak sekali terdapat Thunderbird di pegunungan itu. Lebih tepatnya, ada 23 Thunderbird yang terdiri dari Thunderbird besar, Thunderbird kecil, dan yang seperti Toya takutkan, yaitu bos dari Thunderbird. Dari jumlah Thunderbird itu, kampung halaman Elsie dan Lindsay ini bisa dibilang hoki, karena cuma ladang mereka yang dihancurkan. Walaupun begitu, tetap saja, jika ini dibiarkan lebih lama lagi, maka situasinya akan menjadi semakin buruk. Maka dari itu, Toya berencana untuk membakar hangus mereka semua itu menggunakan sihirnya. Tapi sebelum Toya menggunakan sihirnya atau mengaktifkan sihirnya, Toya itu tiba-tiba berhenti sejenak dan mulai berpikir. Jika Toya membakar hangus mereka, maka material yang mereka punya itu akan menjadi sia-sia. Contohnya seperti bulu mereka. Bulu mereka itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Jadi jika bulu itu sampai hangus semua, maka harganya akan jadi turun drastis. Dan jika bulu mereka cuma gosong doang, maka harganya akan menjadi setengah. Tidak hanya bulu mereka, bahkan hati mereka juga bisa dijual untuk dijadikan obat dan daging mereka juga. Karena nggak mau menyia-nyiakan semua itu, Toya pun akhirnya menghentikan rencananya yang tadi dan menggantinya dengan yang lain. Dan rencana yang tersisa yang dapat Toya pikirkan adalah membunuh mereka menggunakan senjata tajam, racun, melumpuhkan mereka, dan menghancurkan jantung mereka menggunakan pistol Brunhilde-nya. Karena kalau menggunakan senjata tajam akan membuat merusak bulu mereka. Kalau memakai racun, Toya nggak punya racunnya. Dan kalau melumpuhkan mereka akan memakan banyak waktu. Maka yang tersisa hanyalah menghancurkan jantung mereka dengan cara menembak tepat di jantung mereka satu persatu menggunakan Brunhilde. Karena sudah yakin, Toya pun langsung melancarkan rencananya ini. Toya berpindah tepat di samping mereka dari Thunderbird 1 ke Thunderbird lainnya menggunakan Git dan membunuhnya dengan Brunhilde-nya. Toya juga mendapatkan sedikit kesulitan dalam membunuh bos Thunderbird, tapi Toya tetap berhasil membunuhnya dengan sangat akurat menghancurkan jantungnya. Kemudian 23 mayat Thunderbird itu pun langsung Toya masukkan ke storage-nya, termasuk bosnya. Dan kemudian Toya pun langsung pergi ke kota sebelah untuk menukarkan mayat-mayat Thunderbird ini dan membatalkan quest dari kota kampung halamannya Elsie dan Lindsay. Tanpa butuh waktu lama, Toya pun akhirnya sampai di kota sebelah itu menggunakan Search Flight. Tapi karena nggak mau terlihat mencolok, Toya pun memutuskan untuk turun dan berjalan kaki dari kota menuju ke kuil. Kuil di sana itu tidaklah sebesar kuil petualang yang ada di Belfast. Tapi bagian dalamnya itu sangatlah tertata rapi. Toya menuju ke meja resepsionis dan mengutarakan apa yang Toya mau kepada resepsionis yang ada di sana. Pada awalnya si resepsionis yang ada di sana itu ragu sama hasilnya Toya dan permintaannya Toya. Tapi setelah Toya menunjukkan guild card-nya dan menjelaskan semuanya kepada resepsionis itu, entah bagaimana Toya pun berhasil meyakinkannya. Karena jumlah Thunderbird yang Toya bawa itu terlalu banyak, Toya pun diharuskan untuk menunggu beberapa saat. Selagi menunggu, Toya pun menghabiskan waktunya untuk melihat di sekitar guild ini. Dan di saat Toya melihat papan quest yang ada di sana, Toya melihat ada seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam guild. Dan orang itu ternyata adalah Anne. Anne masuk dengan mengenakan syal putih, panjang, jaket hitam, kemeja putih, dan celana hitam. Anne masuk karena dia habis menyelesaikan sebuah quest membunuh King Ape di kota tersebut. Di sini Toya dan Anne pun langsung saling sapa gitu. Lalu kemudian karena masih dibuat gantung sama Anne tentang penjelasannya mengenai monster kristal waktu itu, dan karena Anne ini orangnya gampang hilang, Toya pun langsung to the point menanyakan kelanjutan dari penjelasannya tentang apa itu monster kristal, apa itu penghalang dunia, apa tujuan dari monster kristal,
Dan apa hubungannya N dengan monster kristal? N dengan senyuman pahit, dia pun menjawab kalau dia akan menjawab semua pertanyaan Toya sebisa dia. Karena ada beberapa informasi yang tidak bisa N beritahu ke Toya karena beberapa alasan pribadi. Setelah N selesai menukarkan King Ape-nya tentunya. Dengan begitu N pun langsung menuju ke meja resepsionis untuk menukarkan King Ape-nya dan menyetorkan quest yang telah dia selesaikan. Di saat penyetoran itu, Toya sekilas melirik peringkat N dari warna guild card-nya. Dan peringkat N saat ini adalah merah. Setelah N sudah mendapatkan hadiahnya, N dan Toya pun langsung pergi ke bangku di sudut guild tersebut dan duduk sambil berhadap-hadapan di sana. Lalu kemudian N pun mulai menjelaskan semuanya yang Toya tanyakan tadi satu persatu kepada Toya. Dari yang pertama, apa itu monster kristal? Monster kristal itu adalah makhluk dari dunia lain, sama seperti Toya dan N. Lalu apa itu penghalang dunia? Itu adalah sebuah penghalang yang berbentuk seperti jaring laba-laba yang sangat tipis dan transparan. Untuk fungsinya, di universe atau dunia anime Isekai wa Smakun atau apalah itu, setiap dunianya itu disekat atau dihalangi oleh sebuah penghalang yang tak terlihat agar tidak ada yang bisa menjelajahi dunia. Dan penghalang itu adalah penghalang dunia ini. Tapi walaupun penghalang ini berfungsi untuk mencegah agar tidak ada yang bisa menjelajahi dunia lain, penghalang ini tuh masih bisa dilewati. Karena penghalang ini hanya menghalangi makhluk yang memiliki niat jahat dan makhluk yang ingin menjelajahi jauh dari dunia yang makhluk itu tinggal. Contohnya gini, kalau masih bingung. Di universe-nya Isekai wa Smakun, setiap dunianya itu diurut seperti tangga. Jika ada orang yang mau pergi ke dunia 1 ke dunia 2, maka dia bisa aja pindah tanpa halangan. Tapi jika orang itu langsung pindah dari dunia 1 ke dunia 5, maka dia akan langsung dihalangi oleh penghalang dunia ini. Jadi intinya penghalang dunia ini menghalangi sebuah makhluk untuk pergi jauh dari dunia mereka, atau menghalangi makhluk yang memiliki niat jahat terhadap dunia lain. Tapi walaupun begitu, penghalang ini masih bisa dibobol dengan cara yang pertama menjadi sebuah benda yang kecil. Sebab penghalang ini bukanlah sebuah dinding, melainkan sebuah jaring laba-laba. Dan jaring laba-laba itu pasti ada lubangnya. Jadi dengan berubah menjadi benda kecil, maka makhluk itu bisa lewat. Yang kedua, merusak penghalangnya dengan paksa. Dan yang ketiga adalah dengan kekuatan orang dalam atau izin dewa. Jadi ketiga cara inilah yang dapat mengakali penghalang dunia ini. Kemudian tujuan dari monster kristal. Tujuan mereka datang ke dunia baru Toya ini sebenarnya bukan untuk menghancurkan dunia Toya. Melainkan mereka datang ke dunia baru Toya ini karena mereka mau mencari raja mereka yang datang ke dunia ini. Alasan mengapa mereka menyerang manusia itu disebabkan karena sinyal dari raja mereka itu tiba-tiba menghilang. Masih bingung? Jadi gini. Pada suatu hari, raja mereka itu mungkin atau kayaknya gitu mati entah bagaimana. Tapi karena core-nya nggak hancur, raja para monster kristal ini pun masih bisa hidup kembali atau beregenerasi kembali. Dengan cara menyerap energi kehidupan makhluk hidup. Jadi core raja monster kristal ini akan merasuki tubuh makhluk hidup lainnya dan menyerap energi kehidupan mereka. Sedikit demi sedikit hingga makhluk itu tua dan mati. Setelah makhluk yang dia tinggalkan itu mati, maka dia akan berpindah lagi ke makhluk lainnya dan menyerap energi makhluk itu. Dan itu terus terjadi. Hingga akhirnya core raja monster kristal itu pun berpindah dunia lagi dan menyerap energi kehidupan makhluk yang ada di sana lagi. Dan itu terus begitu hingga dia itu hidup lagi. Jadi bisa kita bilang core raja monster kristal ini kayak parasit gitu. Dikarenakan core raja mereka itu hilang entah kemana, anak buahnya pun mencari-cari raja mereka itu sampai berkeliling dunia dengan mengikuti gelombang yang dipancarkan oleh core raja mereka. Jadi bisa dibilang mungkin dunia Toya ini bukanlah satu-satunya dunia yang didatangi oleh monster kristal. Dan pada suatu hari, atau lebih tepatnya 5000 tahun yang lalu, para anak buahnya ini tiba-tiba menerima sinyal atau gelombang dari raja mereka di sebuah dunia. Dan dunia itu tentu saja dunia baru Toya saat ini. Tapi walaupun mereka tahu kalau core raja mereka ada di dunia baru Toya, mereka itu nggak tahu di mana letak pastinya. Itu dikarenakan suara raja mereka itu tertindih oleh suara dari inangnya. Jadi untuk menghilangkan suara itu, 5000 tahun yang lalu itu anak buahnya ini pun membunuh seluruh makhluk yang ada di hadapan mereka. Terakhir tentang tujuan N. Tujuan N ini bisa dibilang sama seperti para anak buah monster kristal.
yaitu mencari keberadaan core dari Raja Monster Kristal. Tapi entah dengan alasan apa gitu, karena N nggak ngasih tahu di sini. Tapi yang jelas, N tuh sudah mencari-carinya sangat lama. Bahkan perang melawan Monster Kristal 5000 tahun yang lalu, N itu ikut hadir dalam melawan mereka. Dan setelah berhasil memukul mundur para Monster Kristal 5000 tahun yang lalu, N pun memutuskan untuk istirahat sejenak dan tidur sambil menunggu Monster Kristalnya datang lagi. Tapi karena tiba-tiba N tuh merasakan kalau penghalang dunia hampir rusak lagi karena para Monster Kristal, N pun akhirnya bangun dari tidurnya dan melanjutkan pencariannya. Dan N itu nggak tahu kapan penghalang dunia itu akan hancur lagi. Mungkin 1 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan. Pokoknya yang N tahu hanyalah kalau penghalang dunianya sudah mulai menipis. Oh ya, lupa ngasih tahu. Cara para Monster Kristal masuk ke dunianya Toya ini dengan cara yang kedua, yaitu dengan menghancurkan penghalang dunia secara paksa. Makanya mereka itu bisa datang bergerombolan gitu dengan niat jahat ke dunia baru Toya 5000 tahun yang lalu. Tapi entah bagaimana caranya, penghalang dunia itu pun akhirnya pulih kembali dan menyebabkan invasi dari para Monster Kristal itu pun juga ikut berhenti. Makanya Profesor Babylon itu bilang kalau tiba-tiba Monster Kristalnya itu menghilang karena penghalang dunia ini udah pulih. Ini bahkan N tuh nggak tahu siapa yang memulihkan penghalang dunia. Mendengar semua penjelasan tadi, Toya akhirnya mengerti dengan apa itu Monster Kristal dan tujuan mereka. Lalu untuk memastikan, Toya pun bertanya lagi kepada N, apakah dia itu ada di pihak manusia. N pun menjawab, nggak tahu. Tapi yang jelas, N ini tidak berada di pihak Monster Kristal. Kemudian, karena N memiliki banyak tugas, N pun memutuskan untuk mengakhiri obrolannya dengan Toya ini. Sebelum N pergi, Toya pun bertanya lagi untuk yang terakhir kalinya kepada N. Siapa kau, N? N pun membalas, aku adalah Tousgarino Kamen Rider. Sorry. Kata-katanya mirip karena kayak Kamen Rider dikit. N pun membalas, aku adalah seorang penyeberang. Dan N pun pergi. Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di supportnya juga ya channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri dulu. See you next video and bye bye.